Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi, atau saya jelaskan materi mengenai persamaan diferensial homogen orde 1. Nah, untuk melihat apakah suatu persamaan diferensial itu berbentuk homogen atau tidak, nah kita harus bisa mendeteksi atau mengetahui salah satu bentuk ataupun sifat terlebih dahulu. Karena apa? Karena persamaan diferensial itu, nah dari bentuk suatu persamaan itu nanti ketika kita variatif atau kita bisa dikatakan modifikasi, nanti bisa dia dikatakan PD eksak atau non eksak ataupun nanti suatu persamaan diferensial homogen. Nah, karena apa? Karena cobalah kita lihat definisi. Persamaan diferensial homogen ini adalah berbentuk mxz dx plus nxz dy. Nah, ini hampir sama dengan persamaan diferensial eksak maupun non eksak. Tetapi mxz dx plus nxz dy itu sama dengan 0 disebut suatu persamaan diferensial homogen apabila terdapat bentuk derivatif dz per dx. Ini kuncinya. Ketika dy per dx itu sama dengan fxz, maka terdapat suatu fungsi g. Nah, sehingga fxz ini sama dengan g dalam bentuk fungsi g ya, z per x. Nah, contoh satu ini perhatikan. Ini untuk kita melihat bagaimana kita mendeteksi. Karena apa? Karena bisa juga teman-teman nanti ketika mengerjakan ada soal bentuk persamaan diferensial seperti ini, teman-teman pasti bayangannya pertama menggunakan PD eksak. Nggak apa-apa, karena kita sistemnya juga coba-coba. Kalau PD eksak nggak bisa, non eksak, kita cari faktor integrasi juga nggak bisa, cobalah lari ke PD homogen. Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu kita coba dengan homogen, carilah bentuknya dz per dx-nya. Apakah nanti berbentuk fungsi g, z per x? Kalau bisa yaitu homogen. Kalau enggak, nanti cari lagi bentuk yang lainnya. Atau PD linear dan sebagainya. Nah, contoh satu, persamaan diferensial x kuadrat min 3z kuadrat dx plus 2xz dz sama dengan 0 itu homogen. Karena apabila ditulis dalam bentuk derivatif, ini saya tulis ulang, x kuadrat min 3z kuadrat dx. Nah, ini plus pindah ruas ke sini jadi min 2xz dz. Nah, dz per dx, nah ini ya, dz per dx ini min ini pindah ruas ke sini jadi negatif. X kuadrat min 3z kuadrat per 2xz. Nah, 3z kuadrat min x kuadrat ini ya. Ini biar negatifnya kita hilangkan, ini keluar negatifnya, ya kan? Nah, per 2xz. Nah, 3z kuadrat per 2xz min x kuadrat per 2xz. Nah, ini ada z, ini bisa dicoret-coret jadi 3z per 2x min x per 2z. Dari sini 3 per 2z per x min setengah 1 per z per x. Karena ini kita hanya dari sini x per 2z ini kan setengah x per z sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa rubah 1 per z per x karena x-nya samanya bisa menjadi ke pembilang seperti itu. Sehingga bisa dikatakan ruas kanan berbentuk fungsi g z per x. Nah, dan dipastikan bahwa contoh satu ini merupakan persamaan diferensial homogen. Itu untuk mendeteksi terlebih dahulu. Nah, contoh yang lain biar teman-teman nanti bisa mengubah atau mendeteksi bahwa dia itu adalah persamaan diferensial homogen. Nah, ini silakan cermati contoh ini. Persamaan diferensial z plus x kuadrat plus y kuadrat dipangkatkan setengah dx min x dz sama dengan 0. Nah, di sini
ini pindah ruas, ya kan? Jadi X dz. Nah, baru X-nya itu nanti menjadi penyebut. Saya langsung aja dz per dx sama dengan Z plus akar X, Z kuadrat plus X kuadrat per X. Karena pangkat setengah itu kan sama halnya dengan akar. Nah, ini Z per X plus minus akar Z kuadrat plus X kuadrat akar X kuadrat. Nah, dari sini didapat bahwa Z per X sama dengan, atau mohon maaf, Z per X plus minus akar X kuadrat plus Z kuadrat per akar X kuadrat. Nah, kita menggunakan sifat operasional suatu akar. Ini ya. Nah, ini saya mereview dulu bahwa ketika ada akar A dibagi akar B, maka sama halnya dengan akar A per B. Begitu juga seperti ini, menjadi akar X kuadrat per X kuadrat ditambah Z kuadrat per X kuadrat. Dari sini Z plus X plus minus akar ini 1 plus Z kuadrat per X kuadrat menjadi Z per X dikuadratkan, sehingga sama ruas kanannya berbentuk fungsi G dalam bentuk Z per X. Nah, ini adalah cara mendeteksi bahwa persamaan diferensial tersebut adalah homogen. Terus bagaimana untuk mencari solusinya setelah dia itu homogen? Solusinya bagaimana? Nah, kita lihat teorema. Jika persamaan diferensial berbentuk mxz dx plus nxz dz sama dengan 0, homogen, nah ini ya, maka dengan memisalkan z sama dengan vx, persamaan diferensial, ini saya katakan 5.1, berubah menjadi persamaan diferensial separabel. Nah ini ya, sehingga dengan menggunakan atau kita memisalkan z sama dengan vx, terus kita bisa mengatakan substitusi beberapa fungsi atau definisi, maka langkah-langkahnya nanti sama dengan persamaan diferensial separabel. Ya, langkah pertama adalah kita menggunakan transformasi z sama dengan fx vx ya, dz. Nah, kita mencari dz per dx. Nah, ini ya, atau dz v plus x dv per dx, atau x sama dengan vz, dx sama dengan v dz plus z dv. Langkah kedua, PD homogen nantinya akan tereduksi ke PD yang variabel-variabelnya dapat terpisahkan, atau nanti yang dikatakan adalah separabel tadi. Nah, baru langkah ketiga, gunakan aturan dalam persamaan diferensial variabel yang sudah terpisahkan untuk mendapatkan solusi umum. Baru kita kembalikan, gantilah V sama dengan Z per X jika menggunakan transformasi Z sama dengan Vx, dan V sama dengan X per Z jika menggunakan transformasi X sama dengan Vz, untuk mendapatkan kembali variabel semulanya sehingga tidak memuat unsur V atau variabel V ya. Nah, contoh ketiga, X kuadrat min 3Z kuadrat. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini adalah contoh yang tadi contoh 1 ya. Nah, ini kan sudah kita buktikan bahwa dia adalah homogen ini ya. Plus 2xz dy sama dengan 0. Nah, telah ditunjukkan bahwa persamaan diferensial tersebut yang di atas tadi adalah homogen dengan bentuknya dz per dx sama dengan 3 per 2 z per x min setengah kali 1 per z per x. Jadi teman-teman harus mengubah suatu persamaan diferensial tersebut dalam bentuk dz per dx dan fxz, di mana fxz itu harus berbentuk gz per x seperti ini. Nah, baru kita transformasikan z sama dengan vx. Ini ya. Nah, diperoleh z per x sama dengan v dy per dx dari sini ya, dy per dx ini sama dengan v. Ini kita turunan dua fungsi seperti itu ya. V plus x
kali turunan dari dv per dx tersebut ini ya. Sehingga dz per dx kita ganti ini v plus x dv per dx, terus z per x kita ganti v, 1 per z per x kita ganti 1 per v. Nah, dari sini teman-teman lihat bahwa ini v-nya pindah ruas menjadi min v, 3 per 2 v min setengah kali 1 per v. X dv per dx sama dengan 3 per 2v dikurangi 1 ya sama halnya. Itu menjadi setengah v dikurangi setengah 1 per v. Nah, di sini ada 2v, di sini ada v per 2, sehingga ini kali v, berarti sehingga atasnya juga kali v, menjadi v kuadrat, ini tetap 1 per 2v. Nah, ini disamakan penyebutnya ya, ini ya. Ini teman-teman samakan penyebutnya ini. Nah, apakah betul v kuadrat min 1 per 2v? Nah, dari sini kita pisahkan variabelnya. Yang memuat dv ya dengan v, yang dx dengan dx. Sehingga ini pindah ruas ke sana. Ini ya. Setelah kita cek, mohon maaf, ini x dv. Nah, ini ya. V kuadrat min 1. Nah, ini ya. Ini dx. Terus di sini adalah ini masih muat x ya, dx-nya pindah kali 2v ini ya. Nah, sehingga ini x-nya pindah ke sini, maka menjadi x, v kuadrat min 1 pindah ke sini, pindah ruas. Sehingga menjadi 2v dv per v kuadrat min 1 sama dengan dx per x. Nah, setelah itu karena kedua ruasnya sudah bisa atau dapat dipisahkan variabel-variabelnya, tidak ada unsur yang berbeda atau variabel yang berbeda, v ya dengan dv, x dengan dx, maka tinggal langkahnya adalah tinggal kita integralkan. Jadi integral 2v per v kuadrat min 1 dv sama dengan integral 1 per x dx. Nah, integral 2v per v kuadrat min 1 kita masih ingat integral substitusi, ya kan? Nah, ambil aja di sini v kuadrat min 1, u sama dengan v kuadrat min 1, maka du per dv menjadi 2v, ini 2v dv menjadi du ya, tinggal integral 1 per u du, maka menjadi ln v kuadrat ln u ya. Integral 1 per u du kan menjadi ln u. U-nya kita kembalikan v kuadrat min 1. Sama halnya dengan integral 1 per x dx, maka akan menjadi ln x plus ln c. Nah, di sini ada ln, ini ada ln. Kalau kita pangkatkan eksponensial, maka sifat ini ya, e pangkat ln a maka sama halnya dengan a. Begitu juga dengan e pangkat ln v kuadrat min 1 itu sama halnya dengan v kuadrat min 1, ini sama halnya dengan cx. Nah, sehingga v-nya kita kembalikan seperti semula menjadi z per x kuadrat min 1 sama dengan ce. Nah, jika z lebih besar atau sama dengan e, lebih besar atau sama dengan 0, x lebih besar atau sama dengan 0, dapat ditulis bahwa y kuadrat per x kuadrat min 1 sama dengan cx. Ini kita samakan penyebutnya ya. Maka menjadi y kuadrat min x kuadrat per x kuadrat sama dengan cx. Ini penyebut pindah ruas menjadi y kuadrat min x kuadrat sama dengan cx pangkat 3. Nah, ini contoh yang tadi sudah kita buktikan, dan contoh lain sudah kita buktikan bahwa dia adalah PD homogen, tetapi di sini saya tambahkan adalah ada syarat awalnya. Nah, dari yang atas tadi sudah didapatkan bentuk persamaan homogennya adalah dz per dx sama dengan z plus akar x kuadrat plus z kuadrat per x. Nah, saya rubah menjadi z per x. Ini ya, saya ulang,
plus akar X kuadrat plus Y kuadrat per X kuadrat. Nah ini X kuadrat menjadi 1 plus Y per X dikuadratkan. Nah kita menggunakan transformasi, misalkan Y sama dengan Vx, sehingga diperoleh dy per dy nya adalah V plus X dV per dx. Y per X nya adalah V, ini sama V akar 1 plus V kuadrat. Nah dari sini ini ada V, ini ada V, ini pindah ruas menjadi negatif ya. V kurangi V. Nah ini teman-teman. Nah di sini adalah X dV per dx sama dengan V. Nah kurangi V, ini pindah ruas ini, ya kan? Plus akar 1 plus V kuadrat. Nah V kurangi V 0. Nah tinggal akar 1 plus V kuadrat. Dari sini tinggal kita pisahkan variabelnya. X dV per dx ini, dx nya pindah sini, x nya jadi penyebut, ini tinggal ke sini, maka menjadi dv per akar 1 plus v kuadrat sama dengan dx per x. Nah dari sini teman-teman tinggal kita integralkan, ya kan? Nah ini tinggal kita integralkan. Tinggal kita integralkan. Oke. Nah integral dv per akar 1 plus v kuadrat. Nah ini kita misalkan saja ini misal ya, saya kembali ke sini dulu, ke mana, ke integral ini, bukan misal ini ya. Nah saya fokus ke sini, mencoba saya misalkan U sama dengan 1 plus V kuadrat. Nah di sini apa namanya, du ya. Nah, maka du per dv sama dengan ini ya, du per dv sama dengan 2 V dv. Nah sini, nah du per dv sama dengan 2 V. Nah kalau kita nanti memuat apa namanya, memuat beberapa hal ataupun variabel yang lainnya, nah apakah permisalan ini ya. Nah ini nanti cobalah nanti kita lihat apa namanya, du per dv ini nanti apakah bisa menggunakan integral substitusi. Nah ini saya menggunakan metode substitusi, di mana integral dv per akar 1 plus v kuadrat, coba saya misalkan u sama dengan 1 plus v kuadrat, nah maka du per dv sama dengan 2v. Nah cobalah teman-teman lihat di atasnya,
sebagai pembilangnya. Ketika DU per DV sama dengan 2V, saya rubah DU atau DV sama dengan DU per 2V, artinya apa? Artinya masih memuat suatu unsur atau variabel V, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai dari hasil pengintegralannya nanti kurang tepat. Nah, oleh karena itu dari teman-teman cobalah ketika nanti pakai cara yang lain, apakah dia nanti pakai substitusi atau tidaknya. Nah, apakah betul integral dv per akar 1 plus v kuadrat nanti hasilnya adalah ln v plus akar 1 plus v kuadrat. Nah, kalau di integral dx per x tetap menjadi ln x. Nah, ini apakah betul nggak ini? Nah, ini ya. Apakah betul ln v plus akar 1 plus v kuadrat? Nah, ini ya. Nah, ini nanti cobalah teman-teman hitung nanti. Nah, sehingga ini unsur VV ini kita kembalikan menjadi seperti semula, yaitu berbentuk Z per X akar 1 plus V kuadrat Z per X dikuadratkan plus 1 sama dengan CX. Nah, setelah itu, nah ini adalah kita samakan penyebutnya. Dari sini akarnya kan boleh dilepas, boleh. Nah, ini ya, ini kita samakan penyebutnya, maka menjadi Z kuadrat plus X kuadrat per X kuadrat. Nah, ini ada X, ini akar X kuadrat adalah X sama dengan CX. X ini per X-nya pindah ke sini, maka menjadi CX dikuadratkan. Nah, di sini teman-teman sudah saya katakan tadi bahwa kita mempunyai syarat awal. Syarat awalnya adalah Y1 sama dengan 0. Maka dengan syarat awal Y1 sama dengan 0 didapatkan adalah Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Artinya ketika untuk X sama dengan 1, maka Y-nya 0. Nah, kita substitusikan saja Y-nya 0, X-nya 0, Z-nya 0 ya, X-nya 1, maka didapatkan C ya tetap sama dengan 1. Dari situ C ini kita kembalikan atau kita rubah lagi dengan syarat awal, sehingga didapatkan Y sama dengan ya, ini Y sama dengan setengah X kuadrat min 1. Nah, cobalah betul enggak dari sini Y kita masukkan C-nya adalah 1, maka menjadi X kuadrat, ini akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat, di sini adalah Z. Ini ya. Betul enggak? Nah, ini. Nah, cobalah kalau teman-teman masih bingung, coba saya hitungkan. Ya. Nah, dari sini sudah saya rubah. Ini adalah 1 ya. Maaf, X kuadrat. Nah, dari sini Z sama dengan, nah ini ya, Y sama dengan, nah di sini coba lihat ini adalah plus, maka ini bisa menjadi min. Ini maaf tadi mana insert. Nah, X kuadrat min akar X kuadrat
plus Z kuadrat. Nah, ini ada Z, ini ada X kuadrat min, ini ya, min akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dari sini kalau teman-teman ini kok agak susah Pak. Nah, kalau cara lain boleh juga. Nah, ini ya, dari sini ini kita sama dengankan 1, ini sama dengankan 1. Ini ya. Nah, ini kita sama dengankan 1. Ini dari sini. Ini ya. Ini kita sama dengankan 1. Maka di sini semuanya per X kuadrat. Ini di sini ini juga per X kuadrat. Nah, ini. Nah, dari sini cobalah kita lihat X kuadrat. Ini adalah X kuadrat, ini adalah mat X kuadrat, ini ya. Nah, apakah sifat ini nanti bisa terdeteksi? Dalam hal ini adalah ini akar X kuadrat, ini akar X kuadrat, ini per X kuadrat. Apakah nanti sifatnya juga bisa? Maksud saya, nah ini lebih enak, ini nanti kita samakan saja Z plus. Nah, ini langsung kita coba kita nanti apa namanya, ini 1, maaf, 1. Nah, ini kita kembalikan seperti sifat tadi, bahwa ini nanti atau ini ya, atau ini menjadi akar. Bagaimana? Karena kalau menjadi akar X kuadrat kan sama halnya dengan X kuadrat dikuadratkan pangkat setengah. Nah, ini ya. Nah, sehingga bisa juga kita tulis kalau misalkan itu adalah X, kalau di akar adalah akar X kuadrat. Kalau X kuadrat sama halnya dengan X pangkat 4 itu di akar, seperti itu ya. Nah, ini. Nah, dari sini kalau mau merapikan, nah ini saya terus kembali aja yang sini kalau teman-teman agak bingung. Ini ya. Nah, dari sini kalau kita bentuk akarnya, nah, mohon maaf ini. Nah, ini maka menjadi X pangkat 4. Nah, ini. Nah, ini 1 sama. Nah, dari sini saya tulis kembali Z per X kuadrat plus, nah ini akarnya kita jadikan 1, X kuadrat plus Z kuadrat, ini ya, per X pangkat 4. Nah, ini sama halnya dengan 1. Nah, dari sini Z per X kuadrat, nah ini ya, ini sama dengan atau plus, boleh, akarnya tetap menjadi X kuadrat per X pangkat 4 plus Z kuadrat per X pangkat 4 sama dengan 1. Nah, di sini saya masih tulis tetap Z per X kuadrat plus, nah ini adalah akar 1 per X kuadrat plus, ini ya, ini
bisa saya katakan apa ya, atau kita tulis seperti ini, plus akar Z per X kuadrat dikuadratkan, seperti ini ya. Nah, sama kan ini. Nah, dari sini sama dengan 1. Nah, setelah itu satu sama Z per X kuadrat plus maaf, akarnya belum, plus akar 1 per X kuadrat. Nah, di sini adalah plus Z per X kuadrat. Nah, ini ya, ini ada Z per X dan Z per X, ini sama dengan 1. Nah, teman-teman coba lihat, ini saya dapatkan 2 kali Z per X kuadrat, ini ya, plus akar 1 per X kuadrat. Nah, ini sama dengan 1. Nah, dari sini diperoleh bahwa kalau teman-teman lihat, 1 ini sama halnya dengan Z per X kuadrat sama dengan, kalau ini masih saya pluskan, plus akarnya ya, atau ini langsung saja pindah ruas juga boleh, ini tidak perlu gini, saya langsungkan pindah ruas menjadi ini 1, ini 2-nya saya tetapkan dulu, 2, 1 negatif akar 1 per X kuadrat. Nah, ini ya, ini sama dengan Z setengah, ini ya, negatif, ini kan, atau ini dibagi 2 ya, atas setengah. Nah, ini X-nya pindah ke sini, X-nya, X ini kan nomor Z per X, ini ada setengah, ini saya tulis dulu menjadi setengah juga, ya kan, ini dikali akar 1 per X kuadrat. Nah, ini mohon maaf, ini masih memuat per X kuadrat. Nah, dari sini Z sama dengan setengah X kuadrat negatif setengah akar 1 per X kuadrat, ini ya, dikali X kuadrat. Nah, ini samarnya dengan nanti X kuadrat dikuadratkan atau diakar X pangkat 4, ini ya, maka samarnya dengan 1. Nah, dari sini nanti diperoleh Z sama dengan setengah X kuadrat min 1, seperti itu. Jadi itu teman-teman, penjelasan dari saya, mohon maaf kalau kurang jelas ataupun apa. Nah, ini sebagai soal latihan. Nah, nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.